marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, rohmu menjadi terang. Lihatlah wajah-wajahnya, sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan mengharap menghilangi tangan bahaya. Dia datang, hatimu pun berdebar. Akhirnya kami berdaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Tangnya lepas dari nisbah sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya. Langit gemilang terbuka. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, agar Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami agar kami menjadi kuat dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, dalam nama-Mu dimuliakan, dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Yesusku juru selamatku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi pada sore hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan ayat yang terakhir yaitu ayat 6 kita baca bersama-sama. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dan terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 6 dan ayat 7, Yang Maha Kasih. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang tertulis dari Matius 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai ayat 2, Tuhankulah gembalaku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, ayat 1 sampai dengan ayat 3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Minggu tanggal 11 Februari 2024, diambil dari Injil Markus pasal 9, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Kiranya kita boleh melihat Alkitab kita atau Alkitab elektronik kita melalui gadget, dan kita boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa,
dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan buat kita. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari Minggu ini, Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Dan arti atau makna dari nama Minggu Estomihi yang mengartikan jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Berbicara tentang mendengar, berbicara tentang dengar-dengaran, tentu tidak banyak orang yang setia dalam mendengar. Kalaupun kita setia dalam mendengar, terkadang kita melihat dulu siapa yang mau kita dengar. Apa dampaknya kalau kita dengar? Dan apa dampak dari perkataannya pada kehidupan kita? Dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan pilihan ya atau tidak, gemuk atau kurus, cantik atau kurang cantik, ganteng atau kurang ganteng, dan juga kita diperhadapkan dengan pilihan kaya atau miskin. Berbicara tentang dengar-dengaran tadi, kalaulah seorang yang kaya raya yang sedang berbicara, bisa jadi kita akan mendengar dengan baik apa yang dia katakan. Kalaulah orang yang memiliki jabatan wewenang dan kekuasaan yang sedang berbicara, bisa jadi telinga kita yang dua ini benar-benar kita pergunakan dengan baik. Namun ketika yang berbicara itu adalah seorang yang miskin atau seorang yang tidak memiliki apapun, bahkan bisa kita katakan dia memerlukan bantuan dalam kehidupannya, bisa jadi kita tidak menghiraukan, kita tidak mendengar, bahkan dalam hati kita mengatakan, "Bilangilah bilangmu, kau tidak punya apa-apa, aku tidak mau dengar." Itulah fakta kehidupan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bahwa ketika kita dikatakan untuk dengar-dengaran, bisa jadi kita setia, bisa jadi kita tidak setia mendengar, bisa jadi kita setia karena siapa yang berbicara, bisa jadi kita tidak menjadi setia karena siapa yang sedang berbicara. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu kepada Yesus dan 3 orang murid yang diajaknya untuk pergi naik ke sebuah gunung yang tinggi. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau dalam kisah ini mereka cukup menjadi murid yang spesial. Karena dari 12 murid, 3 yang diajak Yesus untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh dan cukup melelahkan untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Namun tidak ada penolakan, 3 orang murid yang diajak ini mengikuti Yesus sampai pada gunung yang tinggi itu. Dalam konteks ini tidak disebutkan nama gunung yang tinggi itu,
Tetapi beberapa penafsir mengatakan itu Gunung Horeb. Ada juga yang mengatakan itu Gunung Sinai. Jadi ada beberapa penafsiran gunung apa yang dinaiki atau didaki oleh Yesus dan 3 para murid. Namun secara konteks ini tidak disebutkan atau teks ini tidak menyebutkan gunung apa yang dinaiki. Namun gunung itu yang pasti gunung yang tinggi. Dan kalau kita berpikir sejenak, jika gunung yang tinggi, maka ini memerlukan tenaga yang ekstra, waktu yang kita katakan tidak singkat, dan juga ini memiliki banyak tantangan-tantangan untuk bisa sampai ke puncak gunung tersebut. Dan ketika mereka sampai di gunung yang tinggi itu, ketiga murid itu melihat sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu ketika Yesus begitu bersinar, berkilat-kilat, itu katanya. Ketika Yesus begitu bersinar, bahkan di dunia ini tidak ada yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maksudnya, sebersih apapun orang mencuci pakaian, dia pakai backlin merek apapun, pemutih merek apapun, tidak akan bisa mengalahkan sinar atau putihnya dari yang menyinari Yesus pada saat itu. Jadi mungkin kalau kita pernah melihat suatu baju yang begitu putih berkilau sepanjang kehidupan kita, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan sinar yang menyinari Yesus pada saat itu. Lalu mereka melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Kalau secara sejarah Musa dan Elia ini merupakan senior dari Yesus. Karena kita duluan mengenal mereka dalam kisah perjanjian lama. Musa dan Elia itu kita kenal dalam perjanjian lama. Lalu ketika kita masuk pada perjanjian baru, barulah kita mengenal Yesus melalui silsilah kelahirannya. Artinya, sejarah Musa dan Elia itu merupakan senior daripada Yesus. Tetapi ketika mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, yang tentunya mereka juga pasti sudah tahu siapa Musa dan Elia itu. Mereka berbahagia, mereka kagum, namun juga ada ketakutan di dalam hati mereka. Artinya ada tarik ulur, ada suka, ada rasa-rasa takut, ada rasa-rasa gembira, dan perasaan mereka itu tidak bisa digambarkan ataupun diekspresikan. Karena bercampur rasa kagum, rasa bahagia, dan rasa ketakutan itu. Mungkin kalau dibilang kami sangat berbahagia, ya mungkin orang yang berbahagia adalah orang yang terpancar senyum dan wajahnya berseri-seri. Kami adalah orang yang sedang ketakutan. Mungkin kita melihat lirikan mata yang selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah karena ketakutan. Dan ini situasinya bercampur, berbahagia dan ketakutan. Tetapi itu membuat mereka, apalagi seorang yang bernama Petrus, keliru menafsirkan. Dia keliru menafsirkan apa yang sedang terjadi pada masa itu. Di mana dia ingin membangunkan 3 kemah untuk Musa, Elia, dan Yesus. Inilah yang menggambarkan pikiran secara duniawi yang dikerjakan oleh Petrus. Maka dikatakan Yesus tadi di situ bahwa dia mengatakan apa yang tidak dia ketahui. Dia mengatakan hanya apa dari yang dilihat matanya, tapi tidak dari yang dia imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat peristiwa ini, peristiwa yang dinamakan transfigurasi, kisah tentang Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus, dan dia mengenalkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dengarkanlah dia. Ini merupakan perintah Yesus kepada murid-muridnya.
Kalau kita berbicara tadi tentang mendengar, tadi saya sudah buka bahwa mendengar itu tidak semua orang bisa setia dalam proses mendengar. Tapi kita harus tahu bahwa mendengar itu adalah bagian dari seni kehidupan. Kalau filosofinya, mengapa ada 2 telinga dan 1 mulut? Itu menjelaskan manusia itu harus lebih cenderung banyak mendengar daripada banyak berbicara. Namun dalam kehidupan ini, sering juga kita tidak lagi bisa mendengar. Sepertinya hati dan batin kita tertutup oleh ragam pergumulan dan kesusahan kehidupan. Saya katakan tadi bahwa ketika mereka hendak naik ke gunung yang tinggi itu, mereka bukan tidak memikirkan akan banyak tantangan-tantangan yang akan mereka lewati. Tetapi mereka sampai kepada gunung yang tinggi itu. Dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa bilang bahwa kita ini tidak memiliki tujuan hidup. Kita memiliki tujuan hidup. Tetapi ada orang yang sampai pada tujuan hidupnya. Ada juga orang yang tidak sampai pada tujuan hidupnya. Ada orang yang harus berhenti di pertengahan jalan. Ada orang yang harus berhenti, sudah hampir sampai di tujuan hidupnya. Namun berhenti ini bukan kita katakan perihal kematian, tapi tentang semangat dan daya juang kita yang menggambarkan kita orang beriman atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita katakan kita Kristen, tapi kita masih banyak yang tidak dengan baik mengenal siapa itu Yesus. Bahkan kalau kita diajak berdebat, bukan debat capres ataupun cawapres, bukan. Kalau kita diajak berdebat perihal tentang keyakinan, mungkin kita masih banyak yang tidak bisa menyaksikan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan melalui tema kita, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Kalaupun orang kaya, orang yang punya jabatan itu bisa memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan mungkin kurang lebih 10 tahun lah kita katakan, dia tidak akan bisa menjadi tempat gunung batu dan perlindungan kita. Itu poinnya. Jadi pilihlah. Apakah kita akan setia mendengar ucapan-ucapan orang yang memiliki kekuasaan dunia ini, atau kita mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Kemudian, ketika kita mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup kita akan jauh dari kehancuran. Saya tidak mau menghakimi, tapi mungkin dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah jatuh, kita pernah mengalami yang namanya fase kehidupan yang harus benar-benar turun, down, hancur, bahkan kita cenderung hampir depresi karena kehidupan ini begitu sangat pahit. Tetapi yang saya mau katakan, dalam kepahitan apapun, ketika kita mau mendengar suara Yesus, suara Tuhan kita yang kita sembah, kita tidak akan pernah hancur lebur dalam kehidupan ini. Apalagi di sini banyak anak kuliah. Ya, mungkin pada teman-teman kami di sini yang sedang dalam masa pendidikan, ada yang sudah menyusun skripsi, atau mungkin yang sedang masa seminar proposal. Karena saya juga sudah melewati fase itu,
Terkadang kita tidak terima dengan penolakan-penolakan yang terjadi dalam tahapan menyusun skripsi. Dan terkadang kita tidak tahu bagaimana harus menyampaikan ini kepada orang tua kita yang ada di kampung. Terkadang gaya hidup di kota Medan ini, di mana kita memiliki latar belakang yang berbeda, ada yang orang tuanya PNS, ada yang orang tuanya petani, ada yang orang tuanya pedagang. Namun Medan ini memiliki taraf gaya hidup. Dan di situ kita terkadang merasa sulit untuk mengendalikan diri kita satu dengan yang lain. Dan itu menjadi beban. Dan itu menjadi bahan pikiran kita. Yang kadangkala membuat kita harus berbohong kepada orang tua yang sedang di kampung. Untuk bisa menyetarakan kehidupan gaya hidup di kota Medan ini. Saya mau katakan, dengarlah suara Tuhan dalam kehidupanmu. Simpelnya, seorang teman yang baik, dia tidak akan pernah menjerumuskan kita ke dalam pergumulan. Seorang teman yang baik, dia tidak akan pernah memaksakan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Maka bijaklah dalam menjalani masa-masa kehidupan di kota ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan kehidupan kita yang singkat ini, saya mau katakan, ingatlah, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Sekalipun banyak orang yang menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk mengendalikan kita, jangan sekali-sekali mau dikendalikan orang lain. Biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Arthur Burns. Dia dalam bukunya yang berjudul The Call as Goodness. Dia bercerita dalam buku ini tentang seorang yang bernama Arthur Burns, seorang ketua Federal Reserve Board di Amerika Serikat. Tahun 1970. Dia membuat sesuatu yang menggemparkan pada saat itu. Dia seorang Yahudi dan pada suatu pertemuan dia diminta untuk memimpin doa. Namun yang mengejutkan, dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, kiranya berilah kesempatan agar seluruh umat Yahudi mampu mengenal Kristus." Orang yang mendengar mulai tercengang melihat dan mendengar itu. Kemudian dia melanjutkan lagi doanya. Ya Allah yang maha baik, berilah kesempatan kepada umat Kristiani untuk mampu mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Orang semakin tidak habis pikir dengan doa yang dilantunkan Arthur Burns. Melalui kesaksian ini, dia mau menyampaikan bahwa banyak orang yang mengatakan dia umat Kristen, tetapi dia tidak dengan baik dan benar mengenal Allah di dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak menjadikan Allah satu-satunya gunung batu dan tempat perlindungan pertahanannya. Si iblis itu akan selalu ada menggoyahkan hati dan iman kita. Namun kalau suara Tuhan lebih kita dengar dalam kehidupan kita, suara iblis itu akan kalah dan dia akan terlempar jauh dari kehidupan kita.
Maka saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kiranya untuk mau belajar dari firman Tuhan hari ini, untuk dengan baik mengenal dan mendengar semua tentang firman Tuhan yang kita yakini menjadi kekuatan, yang kita yakini menjadi semangat kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tantangan itu akan selalu ada, kesulitan dalam kehidupan itu akan selalu ada. Tapi dengarkanlah Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang ada di hati kita. Maka kita tidak akan menjadi gundah gulana, apalagi hancur lebur. Biarkanlah pimpinan daripada Roh Kudus memantapkan langkah kehidupan kita, agar kita tetap dengan setia mau berkomunikasi kepada Allah dan senantiasa mengenal Allah dengan baik dalam hidup kita. Dan biarlah Dia bersuara senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk menutup firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membuka Kidung Jemaat nomor 400. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ayat yang kedua. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang maha baik dan penyayang. Untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami baru saja mendengarkan akan berita kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak bimbang dan ragu dalam mengikuti Yesus, untuk mampu bersinar dan menjadi terang, karena Yesus telah terlebih dahulu memperlihatkan sinar yang begitu luar biasa. Tuhan yang maha baik, bimbinglah kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kami tidak terlepas dari tantangan dan pergumulan,
Tetapi Yesus mengisahkan perjalanan dengan 3 orang murid yang begitu luar biasa untuk boleh sampai ke sebuah gunung yang tinggi, yang tentu memiliki banyak tantangan untuk sampai kepada puncak tersebut. Kami juga akan selalu memiliki banyak tantangan untuk sampai kepada tujuan hidup kami, yaitu beroleh hidup yang kekal. Biarlah dalam perjalanan kehidupan yang singkat ini Tuhan, Engkau terus menemani dan menyertai kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh tetap berjalan bersama Tuhan, mengenal Allah dengan baik, mendengar suaranya dengan baik dalam kehidupan kami, serta menetapkan Allah sebagai tempat perlindungan dan pertahanan kami. Di dunia ini Tuhan, banyak tawaran-tawaran yang mungkin seolah-olah bisa memateraikan kami untuk sebuah kesenangan. Tapi kami tahu bahwa itu bersifat sementara. Hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan sukacita yang bersifat kekal. Maka dari itu Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati meminta dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak keliru, kami tidak tersesat dalam kehidupan yang fana ini, tetapi kami tetap berpegang hanya di dalam Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga mendoakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Mereka hadir karena kerinduan untuk bersekutu di dalam pelayanan ibadah kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin merenungkan bahwa Tuhan memang baik, bahwa Tuhan memang luar biasa. Begitu agung Engkau ya Tuhan, dan begitu mulia menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Banyak yang kami lihat Tuhan di tempat ini yang masih dalam dunia pendidikan. Mereka mungkin diantaranya harus meninggalkan kampung halaman Tuhan untuk meraih cita-cita mereka di kota Medan ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memperlengkapi dan memberkati mereka. Juga orang tua dan keluarga yang harus mereka tinggalkan di kampung halaman. Tuhan yang senantiasa menjagai, memberkati setiap pekerjaan tangan orang tua mereka. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudari kami Tuhan, yang datang ke kota Medan ini untuk mencari pekerjaan dan belum mendapatkan hingga pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka dan membuka peluang-peluang agar mereka bisa segera memiliki pekerjaan yang layak, serta mereka bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan negara kami ini, di mana tanggal 14 Februari kami akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih calon bapak negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah siapapun yang akan terpilih, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan siapapun yang terpilih Tuhan menjadi bapak negara kami, dia mampu menjadi seorang bapak yang mengayomi, menggendong anak-anaknya yang lemah Tuhan. Menggendong negara kami ini dalam kemiskinan, menggendong negara kami ini dalam pengangguran yang masih banyak Tuhan, agar ada kesetaraan, sehingga negara Indonesia ini Tuhan bisa semakin lebih baik lagi. Bapa yang baik, kami juga mendoakan gereja ini, GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan, setiap program, para penatua, hamba Tuhan yang Tuhan pilih dan panggil untuk melayani di gereja ini. Berikan kami kesatuan hati, agar sehingga Tuhan, gereja ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan
kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh pulih. Dan di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh duduk bersama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami dalam hari ini, kami serahkan hanya dalam tepuk tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menjagai dan menyertai kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 ditambah ayat 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan persembahan kita.
untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri, selamanya dari tangan kuasanya yang Kau terima, itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan memberkati.